Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi sallallahu alaihi wasallam min syarri umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Itu ayat yang kemarin kita baca. Sekarang kita kaji kembali supaya lebih tuntas. Ini yang terakhir nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah engkau katakan ra'ina, wa qul unzurna, dan katakanlah unzurna, wasma'u, dan dengarkanlah, olil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Kata-kata ra'ina itu artinya sebetulnya sama sama unzurna. Ra'ina itu artinya perhatikanlah, lihatlah. Unzurna, ya, perhatikanlah, lihatlah, pandanglah. Peristiwa ini sebetulnya terjadi seketika Nabi Muhammad SAW itu diundang sahabat ada acara hajatan, gitu. Nah, begitu ada acara hajatan, Nabi kita itu acara belum selesai pulang dulu karena ada keperluan. Nah, sahabat yang rumahnya kejatuhan ada hajat nyamperin ke Nabi. Ya, jangan boleh pulang dulu. Ya Muhammad, ra'ina, perhatikanlah kami. Atau unzurna. Allah melarang kata-kata ra'ina. Pakailah kata unzurna. Nah, artinya sama. Karena kata-kata ra'ina itu bisa diplesetin, gampang diplesetin. Kayak yang Pak Eko kemarin bilang, sampurasun jadi campur racun. Gitu, plesetin. Ra'ina itu dekat kata-kata dengan ra'una. Ra'ina sama dengan kata-kata ra'una. Ra'una itu kata-kata artinya itu bodoh. Artinya ra'una itu tolol. Maka jangan bilang kata-kata ra'ina, karena itu bisa diplesetin dengan kata-kata ra'una. Gitu maksudnya. Kan paham gak? Iya. Iya, jadi pakai aja kata unzurna, jangan kata-kata ra'ina. Gitu. Nah, di situ orang-orang kata-kata ra'ina juga berkembang di kalangan para sahabat. Kayak sahabat Ansor itu di Madinah sering terucap kata-kata ra'ina, hal yang biasa. Cuman aja kata-kata ini gampang diplesetin. Karena kata-kata ra'una itu orang-orang Yahudi sering bilang, ya, kata-kata ra'una itu bodoh. Ya, memang artinya bodoh. Gitu, tolong. Jangan kayak gitu, itu diplesetin nanti. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa kita itu ra'ina, kata-kata plesetan selain tadi itu apa lagi umpamanya? Kata-kata dikata itu kan banyak dalam bahasa itu keplesetan itu juga bukan cuma dari kata, dari kalimat juga bisa diplesetin. Umpamanya kita nih kata-kata sih sebetulnya normal. Kalau orang melihat kan dengan mata benar nggak? Kalau seandainya kita plesetin pemahaman, makanya lihat dong sama mata. Itu jadi bagaimana itu? Jangan pakai mata gitu. Kasar. Jadi kasar bahasanya kan? Semua orang juga ngeliat sama mata. Makanya lihat sama mata, jangan mendengkul. Kasar banget kan? Nah itu tuh kayak begitu. Itu bahasa-bahasa plesetan. Makanya dalam berbahasa itu bisa memang per kata diplesetin, bisa per kalimat, bisa juga maksud yang diplesetin. Itu tadi, lihat dong sama mata lo, jangan mendengkul. Itu kan namanya kan plesetan. Apa maksudnya ngeliat sama dengkul? Gitu. Nah, lo kurang konsen kerjanya gitu kan. Nah, terus bisa juga
mikir dong pakai otak. Ya mikir juga memang pakai otak, kan gitu kan. Terus kenapa orang itu jadi marah? Maksudnya lo bodoh banget sih, kan mikir pakai dengkul. Ya kan kayak begitu kan, maksudnya kan begitu ya. Kata-kata kata-kata kita sendiri itu banyak kata-kata yang diplesetin. Begitu juga dalam bahasa Arab, banyak yang diplesetin kata-kata itu. Makanya di sini dikatakan la taqulu ra'ina wa qul unzurna gitu. Maka seketika itu Nabi Muhammad SAW itu begitu disamperin sama sahabat dengan menggunakan kata-kata ra'ina, Rasulullah itu merasa nggak enak. Ini merasa nggak suka. Karena Allah juga nggak suka dengan kata-kata ra'ina. Di sini dikatakan waqala dihak, coba perhatikan itunya ya. Dapat nggak? Kayaknya banyak. Waqala dihak Ibni Abbas, berkata dihak dari Ibni Abbas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, hai orang-orang yang beriman janganlah kau katakan ra'ina. Qala, ini Nabi berkata, kanu yaquluna li Nabi sallallahu alaihi wasallam sama'aka. Gitu. Nah, tafsir daripada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, takwilnya itu qala kanu yaquluna li Nabi sallallahu alaihi wasallam sam'aka. Maksudnya itu dengarkanmu. Wahai Muhammad, dengarkan, perhatikan olehmu, begitu. Ya. Ara'ina, ara'ana sam'aka, perhatikan. Ara'ana sam'aka maksudnya perhatikan olehmu wahai Muhammad. Juga ada bahasa yang mengatakan ra'ana kauluka atona. Itu bahasanya bahasa Yahudi itu ya, atona yang sering dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, atona itu artinya berikan kepada kami. Gitu, berikan kepada kami. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, ruwiya an Abi Aliyah, diriwayatkan oleh Abi Aliyah wa Abi Malik, dan dari Abi Malik, wa Rabi, dan Rabi ibni Anas, wa Atiyah al-Aufi dan Atiyah al-Aufi, wa Qatadah, dan Qatadah naudzalik juga menggunakan sering mengeluarkan sebuah statement gitu yang sama dalam hadis itu ya. Apa hadisnya? Ya, jangan berkata-kata ra'ina gitu. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, la taqulu ra'ina, jangan kau berkata ra'ina, la taqulu khilafan, karena kata-kata itu mengandung banyak perbedaan. Mengandung banyak perbedaan itu yang tadi. Bisa diartiin itu macam-macam. Ya. Dadang pikir, coba pakai otak. Itu kan kata itu tuh perbedaannya kan, artinya sih kan biasa kalau dilihat dari kata-katanya, tapi mengandung makna yang dalam, kasar. Lihat dong apa namanya? Lihat dong. Yang benar pakai mata. Apalagi mata, memang lihat pasti pakai mata, tapi bahasa itu mengandung arti yang sangat kasar. Itu ini kasar lah bahasanya itu. Nah, mengandung arti bagaimana? La taqulu khilafan, karena jangan dikatakan kata-kata itu, karena kata-kata itu mengandung banyak ikhtilaf. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat dikatakan la taqulu, jangan kau katakan itu. Nah, ini berkata Nabi kepada siapa? Kepada para sahabat. La taqulu, jangan kau katakan itu. Kalau mau kata-katanya isma' minna wa nasma' minka. Gitu. Isma' minna wa nasma' minka. Dengarkan olehmu wahai Muhammad, dan kami akan mendengarkanmu. Gitu. Dengarkan olehmu wahai Muhammad, dan kami akan mendengarkanmu. Kata-kata itu juga kasar kalau di itu ke Muhammad. Jadi ke Nabi Muhammad, karena begini. Seringkali kalau orang kan di sana itu kan pada saat itu kan nyampur. Ada orang Quraisy, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Ansor, kaum Ansor. Itu kan ngumpul di situ kan kalau lagi berhidup, bersosial, bermasyarakat. Gitu. Nah, kalau para sahabat kaum Ansor dan kaum kaum Quraisy, kaum muhajir itu kalau bicara kepada Nabi dengan kata-kata yang sopan. Tapi orang-orang Yahudi nggak sopan ngomong. Nah, kaum Ansor
gitu. Sama kaum muhajir itu kalau bicara kepada Nabi ya dengan bahasa dengan akhlak yang baik. Tapi kalau orang Yahudi kasar. Jadi memang pasti ketemu bahasa-bahasa yang kira-kira itu masuk juga di kaum Ansar atau kaum Muhajir. Makanya tadi kata-kata ro'ina itu dilarang karena itu bahasa gampang dipelesetin sama orang-orang Yahudi. Jadi kalau berbicara sahabat itu hati-hati banget. Hati-hati banget. Sampai begitu. Jangan sampai orang Yahudi Pak. Apa namanya? Pelesetin. Karena ketemu juga itu. Jadi mereka itu kalau ketemu Nabi tuh ngejek, apa namanya? Ngenyek dalam bahasa kita tuh ngenyek. Nah, kayak nerima sih nerima. Ya deh, gue terima. Gini, baik umpamanya kita ngomong sama orang, ya kita ngomong sama orang, nerima tapi dengan bahasa yang kepaksa, nerimanya kepaksa. Dalam berdebat kepada Nabi, mereka ngaku kalah kalau dalam berdebat itu kalah mereka. Tapi menerimanya itu dengan kondisi yang terpaksa. Gue ngerti. Gue kalah. Enak gak kira-kira? Gak enak pembahasan. Terima terpaksa. Iya. Jadi ini karena terpaksa. Kita lanjut. Waqala Atha, berkata Atha, la taqulu ra'ina. Takwil dari la taqulu ra'ina itu karena dulu kanat lughatan taqulahal ansaru panahallahu anha. Itu. Ya. Jadi dulu orang-orang Ansar juga sering mengungkap kata-kata ra'ina juga. Panahallahu anha, maka Allah melarang kata-kata itu. Ya. Wa qala Hasan la taqulu ra'ina, kemudian takwil la taqulu ra'ina kata Hasan, qala ar-ra'inu minal qauli apa namanya? Minal qauli sakhriyi minhu. Jadi kata-kata ra'ina juga sering dikatakan pada saat itu memang kata-kata yang sudah di tengah-tengah masyarakat itu sering digunakan. Udah familiar kata-kata itu. Udah masyhur. Nahahumullahu ay yaskharu min qauli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang, ya, Allah melarang kata-kata itu, ya, diungkapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu jangan sampai. Udah, jangan pakai kata-kata ro'ina itu. Wa may yad'uhum ilahi minal Islam. Meskipun Nabi sering mengajak mereka itu kepada Islam, tapi sering aja cuma ngejek, mengolok-olok gitu. Itu mengolok-olok. Itu kata-kata apa namanya? Kata-kata ayasharu itu artinya mereka mengolok-olok. Ya, jadi mereka mengolok-olok Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wa ma yad'uhum ilaihi minal Islam, meskipun Nabi itu mengajak mereka kepada Islam. Wa kadar ruwiya an Ibni Juraiz annahu qala mithlah. Dan dari diriwayatkan oleh Ibnu Juraiz, ya dia juga mengatakan perumpamaannya demikian. Wa qala Abu Sakhri, berkata Abu Sakhri, la taqulu ra'ina, takwilnya adalah wa qul unzurna wasma'u, artinya sama dengan unzurna wasma'u, perhatikan, dengarkan, itu artinya itu. Jadi kata-kata ra'ina maksudnya perhatikan atau dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adbara nadahu man kanat lahu hajatan minal mu'minin. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia nih tadi diundang dalam hajatan. Diundang dalam hajatan orang mukmin, fayaqulu ara ana sam'aka. Nabi pengen pulang. Ara ana sam'aka, perhatikan ya Muhammad, dengarkan olehmu. Sudah perhatiin, Jangan pulang. Gitu, jangan pulang dulu. Fa'azamallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqalu dzalika lahu. Ya. Padahal Allah sangat mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata ara'ina itu dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berkata demikian.